Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Hari ini kita masih tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2 dan 3. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu membuat ringkasan teks tentang benda berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks, menemukan kata-kata baru dalam teks, menjelaskan arti penting melakukan musyawarah, mengidentifikasi alat ukur panjang dan fungsinya, mengetahui pola irama lagu dengan ketukan yang tepat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak. Benda-benda di kelasku ada bermacam-macam. Meja dan kursi guru terletak di depan kelas. Meja dan kursi siswa diatur sesuai kebutuhan. Kadang-kadang meja dan kursi siswa diatur berkelompok. Kadang-kadang meja dan kursi siswa diatur menyerupai huruf U. Meja dan kursi terbuat dari kayu. Selain untuk membuat meja dan kursi, kayu juga digunakan untuk membuat rak dan lemari. Kalian bisa perhatikan contoh gambar di samping ini. Ada kursi, ada meja, ada lemari, dan rak. Ini semua dibuat dari kayu. Membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah kata tanya dan fungsinya yang dapat membantu membuat ringkasan. Yang pertama, kata tanya apa? Kegunaannya adalah menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. Yang nomor 2, di mana? Kegunaannya adalah untuk menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan? Yaitu kegunaannya menunjukkan waktu peristiwa. Yang keempat, mengapa? Kegunaannya untuk menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. Yang kelima, siapa? Kegunaannya menunjukkan seseorang atau pelaku peristiwa. Nomor 6, bagaimana? Kegunaannya menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Bacalah teks benda dari kayu di buku Bupena halaman 9. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya nomor 1 dan nomor 2. Dan buatlah ringkasan teks nomor 3 sebagai tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Kalian juga dapat menemukan kata-kata baru dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Bacalah teks buku pena, benda dari kertas halaman 11, dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 3. Yang ini tidak usah dilaporkan ya, hanya dikerjakan saja. Kalau yang tadi, yang tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.1, itu akan dimasukkan ke assignment ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tony dan teman-temannya ingin bermain kasti. Tony mengajak bermain kasti di lapangan. Sementara itu Made ingin bermain kasti di halaman belakang rumah. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain kasti. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini, sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Bisa kalian lihat di gambar di samping ya. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama, menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama.
keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara mengambil suara terbanyak atau voting. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Ayo kita ingat kembali sebagai alat ukur panjang baku yang telah kita pelajari ya. Ada berbagai macam alat-alat untuk mengukur ya. Yang pertama adalah penggaris. Kalian bisa lihat ada gambar penggaris di bawah ya. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang diukur yang tidak terlalu panjang ya. Yang kedua ada meteran pita atau meteran kain ya. Meteran kain ini dapat digunakan untuk mengukur kain atau anggota tubuh karena sifatnya lentur. Jadi ini biasanya kalau kita mau jahit baju ke tukang jahit, terus diukur berapa panjang yang kita inginkan, berapa lingkar dadanya, biasanya menggunakan meteran pita ini ya. Yang ketiga adalah meteran roll kecil. Nah, meteran ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan. Digunakan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa-bawa ya. Yang keempat adalah meteran roll besar yang seperti ditunjukkan pada gambar ya. Ini di gambar yang sebelah kanan. Ini adalah meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur tanah karena memang ini bisa dipakai untuk mengukur yang cukup panjang ya atau sangat panjang. Kemarin kita sudah belajar mengenai alat musik ritmis ya. Sekarang kita akan belajar mengenai pola irama sederhana. Alat musik ritmis mengeluarkan suara yang berbeda-beda ya. Suara tersebut dipadukan dengan irama yang terdapat dalam lagu. Dari berbagai bunyi tersebut dapat dibuat berbagai pola irama. Pola irama adalah susunan bunyi dalam suatu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola birama 2, birama 3, dan birama 4. Kali ini kita akan mempelajari pola irama birama 2 dan birama 3. Pola irama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Dan pola birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Coba kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu adalah ting 1 ya, cek 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 2, terus prok 1, duk 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 2 ya. Nah, itu adalah pola irama birama 2. Nah, sedangkan pola irama birama 3 bisa kalian lihat ini tepuk paha, prak 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 prak, klik 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 3 ya. Kalau di yang selanjutnya dang 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 dang, ting 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 ya, seperti itu. Itu adalah pola irama birama 3. Ibu harap kalian sudah mengerti mengenai pola irama sederhana dalam alat musik ritmis ya. Nah, untuk tugas keterampilan SBDP ini kalian akan membuat alat musik ritmis ya. Benda-benda di sekitar kita itu bisa dibuat menjadi alat musik ritmis. Misalnya botol bekas minuman diisi beras atau pasir, atau kita juga bisa membuat kendang dari kalengnya. Itu bisa kalian lihat di gambar di samping. Yang pertama itu alat musik ritmis yang dibuat dari botol minuman bekas, itu diisi beras yang diisi warna-warni biar lebih menarik. Sebenarnya tidak usah diberi warna juga tidak masalah ya. Yang di bawahnya itu dari bekas kaleng susu sepertinya yang dibuat kendang ya. Kalian juga bisa pakai
menggunakan kaleng yang lainnya. Nah, ini akan menjadi tugas muatan SBDP KD 3.2 membuat alat musik ritmis dari benda-benda di sekitar. Kalian bisa mengikuti contoh yang ada di sini atau bisa berkreasi sendiri. Nanti dikirimkannya berupa foto, Ibu bikin assignment-nya ya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Silahkan lanjutkan pembelajaran berikutnya sesuai dengan jadwal. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan pakai masker jika keluar rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.